Cerita ini berawal dari keinginan 6 orang mahasiswa yang akan melaksanakan tugas akhir dari kampus, yaitu KKN ke sebuah desa di dalam hutan daerah timur, yaitu Banyuwangi. Mereka adalah Widya, Ayu, Bima, Nur, Wahyu, dan Anton. Untuk menuju desa tersebut mereka menggunakan bus kecil yang dikarter oleh mereka. Mereka pun berangkat walaupun hujan lebat dan petir menyambar. Di tengah jalan mereka melihat orang tua yang melambaikan tangan seperti ingin memberi kode untuk tidak melakukan perjalanan tersebut. Hal ini dilihat oleh Widya saja seorang. Sesampai di ujung jalan mereka menunggu jemputan dari warga dengan memakai motor untuk bisa masuk ke lokasi desa tersebut dikarenakan jalan hanya setapak tidak dapat dilalui oleh mobil. Setelah beberapa menit muncul para warga mengendarai motor untuk menjemput mereka. Di tengah jalan Nur dan Widya melihat batu besar yang diselimuti kain merah. Di bawah batu tersebut sesajen lengkap serta ada makhluk tinggi hitam bermata merah menyala bertanduk kerbau serta badannya tertutup bulu lebat berdiri di atas batu. Setelah beberapa saat mereka juga melihat ada seorang wanita sedang menari dengan gemulai di dalam hutan. Setelah itu mereka melihat pemandian di dekat sungai yang terdapat di hutan dengan gerbang mirip candi dengan suasana yang mistis. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit dengan memakai motor, akhirnya mereka sampai di desa tersebut. Setelah itu mereka disambut di rumah Pak Prabu sebagai kepala desa bersama para warga. Setelah beramah tamah bersama warga, mereka diantar ke kamar untuk beristirahat. Sesampai di kamar, Nur dan Ayu saling berdebat karena masalah Widya yang bercerita bahwa mendengarkan suara gamelan sewaktu perjalanan tadi dan penampakan genderuwo yang dilihat oleh Nur. Akan tetapi Ayu tidak mau menanggapi perkataan Nur kemudian pergi. Setelah itu Widya mendekati Nur kemudian memohon agar tidak menceritakan kejadian tadi, akan tetapi Nur pun bilang bahwa dia juga mendengarkan Widya yang mendengar itu dari Ayu, seakan tidak percaya. Mereka pun seketika terdiam cukup lama, bingung harus bereaksi seperti apa. Setelah malam datang malam itu, Nur tidak menceritakan tentang sosok hitam yang mengintai mereka. Pada malam pertama, Nur, Ayu, dan Widya tidur dalam satu kamar yang sama. Mereka sepakat untuk menggelar tikar dengan posisi Nur ada di tengah. Sementara Ayu dan Widya ada di samping kanan dan kiri Nur. Saat menjamkan mata terdengar binatang malam bersahut-sahutan, berlomba untuk menunjukkan eksistensinya. Nur tidak bisa tidur, kemudian ia melihat dua sahabatnya sudah tertidur lelap. Ia terjaga sendirian, perasaan tidak enak. Tiba-tiba muncul begitu saja membuat Nur lebih waspada. Ketika pandangannya mencoba mencari cara untuk mengurangi rasa takutnya, di tengah cahaya lampu petromax yang memancarkan sinar, di sudut sekat kamar ada sosok bermata merah mengintipnya. Dengan spontan, Nur pun mulai membaca ayat kursi. Namun di setiap ia menyelesaikan satu panjatan doa, diikuti oleh suara papan kayu yang digebrak keras dengan serampangan. Nur mulai menangis, ia tahu makhluk itu masih di sana. Seakan tidak terima dengan apa yang ia lakukan, meminta bantuan kepada Tuhan. Tepat ketika isi hati Nur menjerit, perlahan suara itu pun menghilang berganti dengan keheningan. Nur terbangun ketika subuh memanggil, ia masih belum mengerti dengan kejadian semalam. Apakah itu mimpi atau benar-benar terjadi? Yang ia tahu ia harus menjalankan tugasnya sebagai seorang muslimah yang taat. Ia kemudian mengerjakan sholat subuh. Pagi harinya Pak Prabu mengumpulkan semua anak. Mengatakan bahwa hari ini ia akan memperkenalkan keseluruhan desa dan mana saja yang bisa dijadikan proker untuk mereka kerjakan sesuai kesepakatan per anak di kelompok tersebut. Pak Prabu menjelaskan sembari berjalan sementara menyusuri desa, anak-anak mengikutinya. Mereka merasa tidak ada yang menarik dari penjelasan Pak Prabu tentang desa itu. Bahkan Pak Prabu terkesan seakan menyembunyikan sejarah desa itu. Sampai akhirnya mereka berhenti di sebuah tempat yang membuat Nur tidak nyaman, yaitu sebuah pemakaman. Di samping kanan kirinya banyak pohon beringin besar. Selain itu pemandangan di pemakaman itu juga terkesan sangat aneh. Setiap batu nisan ditutupi dengan kain hitam. Dan di dalam pemakaman tersebut hanya Nur yang bisa melihat banyak orang berkumpul dan melakukan ritual. Hal ini dikarenakan Nur mempunyai khodam dari leluhurnya yang selalu menjaganya dari kecil. Karena itu Nur selalu bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Ketika sore datang, ketika Nur baru saja selesai merapikan barangnya untuk persiapan proker kelompok, Widya mengajak mandi di sebuah sinden belik, namun setelah memikirkan bahwa ia belum membasuh badannya sejak pertama kali datang ke sini, ia pun setuju. Saat melewati sinden, Nur sudah merasakan perasaan tidak nyaman. Selain itu, fokus Nur tentu pada bentuk menyerupai candi kecil di belakangnya. Dan di pelataran candi, ada sesajen, hal yang sudah lumrah di tempat ini. Hanya saja, Nur tidak melihat adanya gangguan saat ia mengamati sinden itu. Tanpa Nur sadari di belakangnya ada sosok hitam itu besar sekali sampai menyentuh langit bilik.
Setelah itu mereka pulang karena hari mulai petang, kemudian Nur menemui Pak Prabu. Di sana telah ditunggu Pak Prabu juga beberapa orang dan ada Mbah Buyut yang diketahui sesepuh di sana. Nur kemudian disuguhi segelas kopi ampas yang pahit, akan tetapi Nur merasakan manis dan tidak merampas hal ini untuk melihat bahwa Nur memang mempunyai penjaga yang mengikutinya sejak kecil. Nur mulai merasakan teror yang menyerangnya. Kodam Selam di sana terus bertarung dengan seisi penunggu di desa tersebut disusul dengan teman-temannya. Ditambah dengan Bima dan Ayu yang melanggar peraturan dari Pak Prabu. Mereka melewati gerbang di tengah hutan yang dilarang. Nur tahu ada yang melanggar peraturan. Kemudian telah diketahui bahwa Bima dan Ayu pelakunya, yaitu melakukan layaknya suami istri di tempat terlarang. Bima juga kemudian harus membuat perjanjian dengan Badarawuhi untuk membantunya memikat Widya. Syaratnya Bima harus mengawini Badarawuhi tersebut. Bima harus mengawini Badarawuhi, anaknya itu berwujud ular, sekali melahirkan, bisa lahir ribuan ekor ular, kata Mbah Buyut pada Widya. Sebelum Bima menghembuskan nafas terakhirnya, Widya dan Nur meminta kepada Mbah Buyut untuk membiarkan Bima dan Ayu berada di desa penari agar mereka berdua bisa diselamatkan dari Badarawuhi itu. Namun, pihak dari keluarga Bima dan Ayu tidak ingin mereka berdua berada di desa penari tersebut dan tetap membawa mereka pulang ke rumahnya masing-masing untuk meminta bantuan dari pihak medis. Hingga pada akhirnya Bima menghembuskan nafasnya setelah 3 hari pulang dari desa tersebut. Disusul Ayu yang meninggal 3 bulan kemudian. Diceritakan sukma mereka masih tertinggal di sana. Arwah Ayu pun dikisahkan masih harus terus menari untuk menebus kesalahannya. Demikian kisah nyata tentang KKN di Desa Penari. Semoga Anda menikmatinya dan mengambil hikmah dari cerita tersebut. Support terus channel ini dengan like and subscribe sampai tombol lonceng berubah jadi abu-abu. Terima kasih.